masalah bukan masalah rasial bukan juga. rasial gitu. Tapi Jadi Kamarudin menjadikannya masalah rasial, dia menghimpun orang-orang Batak. saya tidak terpengaruh itu, sorry lah. Kita kan tahu persis siapa itu. Boleh Saya kan juga. aktif juga Pak di organisasi Batak. Kita nggak. Saya bilang itu jangan gitu. Iya, itu nanti hati-hati, nanti justru orang Batak akan malu nggak gara-gara Kamarudin nanti. Jangan Kita percaya saya. saya kan Ya. sekjen di Lokus Adat Budaya Batak, jadi perkumpulan seluruh marga yang ada di Indonesia. Saya sekjennya, jadi nggak ada itu. Yang PBB dan lain-lain itu ya kita udah tahu lah itu hak mereka. Tapi kita secara umum tidak gitu, objektif aja kok. Iya, hati-hati ya. Oh, Hmm. hati-hati ya dengan Kamarudin ini, hati-hati. Pokoknya hati-hati. Saya sudah kasih warning ya. Wah, kasusnya udah banyak banget di Kamarudin ini ya. Semua klien-klien dia tuh semua rugi semua, nggak ada yang diuntungkan. Nggak ada kliennya Kamarudin yang diuntungkan, nggak ada. Yang ada dibuntungkan ya. Diuntungkan semua. Saya dikasih sini jadi korban. Kasihan keluarganya. Dan ada usaha untuk menutup-nutupi. Kalau bukan karena Pak Laksana Manaponto yang tiup fluidnya ya, bongkar semuanya, membongkar kejanggalan-kejanggalan ini, nggak mungkin itu dibuka lagi. Seorang Kamarudin sanggup? Nggak sanggup. Kenapa Pak Laksamana Ponto bisa lihat? Beliau kan mantan KBAI, suaranya didengar. Begitu Pak Laksamana Ponto bilang, gagal. Pak Jokowi langsung bilang apa? Bongkar. Kamarudin membela orang Batak, kan orang Batak dianiaya. Memang Pak Sandeman merasa dibela sama Kamarudin, Pak. Ini orang Batak nih. Para Jauti memang merasa dibela sama Kamarudin. Ini orang Batak semua nih. Enggak tuh, enggak. Enggak, ini Sarah orang Batak nih, Sarah nih. Nih, mana Sarah nih? Sarah, kalian semua orang Batak toh? Merasa dibela sama Kamarudin. Dikerjain juga Sarah tuh. Sarah dikerjain juga. Malah saya suruh tenang ya, tenang, tenang, tenang. Jangan balas. Iya, Coba saya kemarin, nggak dibantuin. Satu sisi saya kan manggil dia tulang. Dia satu marga dengan satunya nama tulang saya. anjing Itu juga kan? Satunya dia tulang anjing juga ini. kalau di Batak itu tulang itu nggak bisa ini loh. Apa itu kuat loh Ya. harusnya hubungannya dengan bere. Yang paling penting Nah, gula-gula tadi itu Mas soalnya. Artiamar udah bilang Tapi- tadi masalah Nyawa bere aja. itu. Sarah, berarti dia itu apa Iya. itu? Nyawa harusnya diserahkan kepada Boru. apapun untuk membela bere itu tulang harus berani mati Tadi Pak karena untuk Santimer sudah bilang, saya bilang sama Kamarudin mah nggak ada tulang, nggak ada bere, nggak ada boru. Nggak ada, boro-boro mau bawa bantu. Aduh. Maaf numpang tanya, kenapa pengacara yang di Zoom ini nggak ada yang berinisiatif untuk membantu keluarga Yosua? Oh banyak. Waktu Aceh pun banyak kita sudah mau bantu, tapi dihalang-halangi oleh Kamarudin. Ya, banyak yang mau bantu. Hotman Paris juga sudah menawarkan bantuan. Ya, kemarin saya telepon sama Pak Poltak juga ya. Dihalang-halangin. Jangan nanti kita yang bertindak yang dapat nama. Karena dia tahu ini orang licik sekali ya. Nah, ini ada yang ngomong nih, bagus ya. Polisi itu nggak salah, Pak. Kita tetap oh polisi salah. Harus kita akui dulu. Ini loh, ini ya, ini Pak Ruben Cornelius Siagian. Polisi itu ya bukan masalah salah nggak salah, tapi ada yang bobrok harus diakui. Tadi Pak Santiago sudah jelaskan. Mudah-mudahan dengan kasus-kasus yang berturut-turut ini polisi berbenah. Ya, ya saya lihat Pak Kapolri berani menjadikan Verdi Sambo ini sebagai tersangka. Oh itu hebat banget ya. Saya yakin banyak rahasianya Kapolri yang dipegang sama Verdi Sambo. Tapi dengan ada ya lobby saya kira ya. Aduh tolonglah, jangan begitu ya mungkin ya. ya iyalah sampai jenderal juga ada beberapa yang sampai turun kan. Mungkin ada Iya. yang obrolan. Iya berani nurunkan, berani nyopot jenderal-jenderal itu hanya zamannya Kapolri Sigit ini. Jadi kita harus angkat jempol sama Pak Sigit berani nyopot jenderal-jenderal. Berapa jenderal dicopot sama dia. Resikonya kan dia sendiri dicopot juga. Ya kan? Iya. Resikonya dia sendiri dicopot loh. Tapi memang ini ya, Pak Tito itu memang luar biasa ya. Nah, kita nggak pikir agamanya, tapi sampai dengan hari ini saya lihat memang Pak Tito ini yang paling mengerikan ya, yang paling bersih-bersih. Kan Pak Listio ini kan hanya meneruskan kerjaannya Pak Tito saja, ya kan?
Ini ada yang bilang, Paul Zhang sakit hati channelnya udah mulai nggak laku. Dari semua YouTubers apologet, yang channelnya paling banyak saya. Ya, live viewer itu saya. Ya, dari semua apologet Kristen. Ya, salah ya kalau bilang saya sakit hati channelnya udah mulai nggak laku ya. Ibadah kita saja, koinonia aja tetap di atas 10.000 kita. Salah kamu ya, sang pecinta ya, salah kamu. Sama itu Pak Paul. Ya, Yang itu kan kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Rudi Kamri, yang istilah PCS itu loh, katanya kan ada sampai berapa persen itu. Ya polisi juga harus membersihkan itu. Polisi cinta sunnah. Berani nggak? Kan kemarin kita tanya, berani nggak? Nggak berani. Alistio nggak berani. Ya, harus dong. Mbak harus kalau makanya itu yang saya kritik dari Palistio, lu berani cuma orang Kristen doang yang lu singkir-singkirin. Dalam hal itu kita oh ya pakai Palistio sangat konsisten berarti kan, bahwa dia nggak peduli agamanya apa, dia tetap garap. Saya pun langsung di DPO ya, Ferdi Sambo Kristen langsung ditersangkakan, jenderal-jenderal dicopot semua ya kan, walaupun yang Kristen nggak urusan. Dalam hal itu saya akan jempol, berarti kamu tidak pandang bulu. Tapi sekarang pertanyaannya, kamu berani nggak singkirin yang PCS ini, yang Polri cinta sunnah ini? Bersihkan semua gitu, nggak ada cerita. Kita pun ini ada Pak Santiamer, tumben internetnya nggak bagus. Ini ada bagus nih ya, Komarudin alibinya salah semua. Katanya Brigadir J dibunuh di Magelang ya, daripada malu mendingan hina Ahok. Nah itu loh, itu kenyataannya. Jadi saya nggak main-main ya dengan Kamarudin, saya udah ngamatin dan saya sudah nebak dari awal begitu dipegang Kamarudin, dia bilang wah kacau nih, bener kacau kan? Ini ada orang goblok bilang nih, Kamarudin sangat berwibawa. Hotman kali ya. Harusnya Hotman, ini ada Kamarudin sangat berwibawa bisa jadi supaya visum kedua dan nih yang jadi whistleblower sehingga bisa ada visum kedua itu bukan Kamarudin tapi Pak Soleman Ponto. Ya. Makanya Pak Soleman Ponto. Betul, Kamarudin itu cuman komen-komen doang. Kamarudin cuman komen-komen doang, ditanya dia cuman komen. Iya, nggak ngerjain. Yang ngerjain kan ya dari pihak kepolisian, inisiatif semuanya, yang tim penyidikan. Dia cuman komen-komen. Ini ada yang bilang nih, pengacara Kamarudin Siman Juntak, pembela kebenaran. Iya, maju tak gendak membela yang bayar, si Kamarudin ini. Aduh, kasusnya Yaya Waloni 5 bulan KC kena 10 tahun. Goblok juga nih orang pembelanya Kamarudin. Iya, itu saya tanya kasus saya aja lah. Kita punya pelayanan di Baduy sampai mau diboikot sama orangnya Kamarudin, sama saudaranya Kamarudin, gara-gara tim kita ini pada hubungannya dengan saya, coba bayangin. Ya, sampai segitunya ya. Saya pikir Hotman Paris nggak memantau kasus ini, tapi beberapa hari ini saya lihat ada kasus videonya dia mengomentari kasus ini. Seharusnya dia aja ya yang menangani. Ya, harusnya Hotman Paris, saya lebih setuju Hotman Paris. Ini ada Pak Suara masuk nih. Pak Suara, silakan Pak Suara. Ya, Pak Paul, shalom. Shalom Pak Suara. Malam. Jadi hari ini akhirnya ada titik terang ya. Di kepolisian berani mengambil keputusan, beberapa jenderal ya dari penyelidikan 56 internalnya, baik di macam-macam tingkat level jabatannya, dari bintang 1 ya, Pamen sampai Pama segala ya, sampai kelas Tamtama. Nah, diperiksa dan 33 diduga terlibat begitu dan akan terus dikembangkan. Nah, ini kita sih menyambut sesuatu yang
yang bagus ya. Jadi satu apresiasi untuk kepemimpinan Pak Sigit, begitu berani untuk memperbaiki internalnya. Tapi catatan yang kedua berarti waktu di penyelidikan pertama ya seolah-olah Jenderal Sambo ini bebas dan diberikan argumennya, opininya bahwa seolah-olah itu bukan pembunuhan begitu ya, tapi kasus tembak menembak lah, kasus pelecehan seksual lah, dan ternyata berdasarkan penyelidikan per hari ini ternyata bisa diputuskan banyak ternyata di internalnya yang terlibat begitu ya, kasusnya ternyata banyak yang terlibat, artinya di internal ini banyak yang belum beres di kepolisian selama ini, banyak hal yang ditutup-tutupin, jadi sampai kasus pembunuhan di internalnya sendiri banyak terlibat yang malah justru ditutup-tutupi. Dan makanya kita juga nggak heran selama ini masyarakat melihat ya ada banyak borok begitu berarti di kepolisian. Nah ini yang mesti bagus, satu momentum yang bagus untuk membersihkan, merapikan lagi begitu. Jadi kalau di negara-negara maju seperti Finlandia, Denmark, segala ya, New Zealand yang anti korupsi, yang nilai indeks prestasi indeks untuk korupsinya itu ya boleh dibilang minim korupsi lah, dia mendapatkan 90 ya. Nah, jadi kita lihat kalau di Indonesia 38 itu luar biasa, artinya semua lini masyarakat ASN, baik itu di BUMN, baik itu tingkat kementerian, menteri, begitu ya, jangan-jangan bahkan setingkat wakil presiden juga yang terlibat begitu banyak, kepolisian ya. Jadi inilah bagus satu prestasi yang kita harapkan, terus kita mendorong Kapolri begitu ya. Jadi sesuatu yang bagus, ini bagus dibersihkan di internal, dan saya yakin banyak lagi, mungkin ada ribuan, bisa jadi puluhan ribu, supaya Kapolri ini punya tim khususnya gitu. Jadi tim ahlinya yang siap-siap kalau perlu dibikin seperti negara-negara yang tadi minim korupsinya itu, yang negara-negara maju, ada semacam kayak form, ada semacam kayak laporan setiap atasan yang mengambil decision, mengambil keputusan atau satu kejadian apapun, itu bawahannya itu bisa mempertanyakan. Kalau jawabannya nggak logis, kalau dicurigai, nah itu bisa dilaporkan. Nah kalau dilaporkan ya kena. Dan itu hukumannya nggak main-main. Kayak di New Zealand itu korupsi 14 tahun, begitu. Apalagi kalau yang kayak pembunuhan begini, begitu ya. Nah itu pasti 30 tahun ke atas mungkin, ya, sampai seumur hidup bisa jadi begitu. Nah jadi kita berharap ada gebrakan lanjut gitu. Jadi bukan hanya di sini, ya. Ini sesuatu yang bagus, jadi momentum. Saya yakin banyak. Kalau sampai sekarang ditemukan ada 33 yang dulunya nggak diakui, begitu ya, ya berarti banyak yang nggak beres, begitu. Nah ini mestinya dibikin satu sistem yang bagus. Contohlah negara-negara seperti di New Zealand, Finlandia, Denmark, begitu. Mereka dari bawahan itu berani melaporkan, dan kita berharap Kapolri ini bikin satu sistem yang bagus di kepolisian, sehingga justru orang-orang muda, orang-orang yang kompeten, polisi-polisi yang kompeten, itulah yang menjabat. Jangan biarkan lagi pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang manipulatif, pejabat-pejabat yang jahat, yang memimpin begitu. Justru mesti disingkirkan supaya nggak ada lagi kasus-kasus model seperti ini begitu di internalnya. Nah, sehingga lewat gebrakan ini bisa ditiru oleh lembaga-lembaga yang lain, TNI, BUMN, kementerian-kementerian yang lain, sehingga Presiden dan masyarakat seluruh Indonesia juga bisa melihat, wah gebrakannya si Pak Sigit ini luar biasa begitu. Nah, ini bisa dijadiin contoh, bisa dijadiin barometer buat lembaga-lembaga negara yang lain begitu.
Nah, kedua yang saya mau sampaikan, yang katakan adalah ya berani, bukan saja di internal, tapi semua seperti yang tadi dikatakan, baik itu dia mau ulama, dia provokator yang seperti kayak UAS, misalnya ISIS, bom bunuh diri, ya berani ditindak, berani dipanggil, jangan didiamkan, jangan hanya internal saja, begitu. Berani terhadap kadrun, terhadap radikalisme. Nah, inilah justru momentumnya. Siapapun pokoknya, kita nggak ngelihat, nggak memandang, baik itu Muslim, baik itu Kristen, baik itu Buddha, pokoknya sesuatu yang salah, yang kriminal, nggak beres, bereskan, gitu. Nah, juga terhadap gubernur-gubernur, kalau memang polisi bisa punya dengan 400.000 personnya di bawahnya ya, jadi personilnya, mereka kan untuk bagian penyelidikannya KPK itu kan diambil kebanyakan kan dari orang-orang kepolisian ya, termasuk novel segala macam. Nah, justru saya yakin kepolisian itu punya kemampuan yang jauh lebih bagus dari KPK, tinggal diberikan anak-anak muda yang benar-benar punya integritas, sehingga berani. Gubernur-gubernur itu nggak perlu lagi ditangkap oleh KPK, polisi pun berani, udah langsung bisa ditangkap. Jadi kalau kita lihat ada gubernur seperti Anies banyak menghabiskan anggaran, berani lakukan tindakan, berani MUI, lembaga-lembaga MUI keagamaan yang nggak benar, Kementerian Agama atau apapun, baik itu di Kristen, di Buddha, di manapun, ya berani. Di PGI sekalipun kalau korupsi tangkap, begitu, nggak dipandang. Nah, kita berharap ada perkembangan lebih lanjut lagi, gebrakan-gebrakan lebih lanjut lagi, sehingga kita mulai melihat, wah, prestasi Pak Sigit ini dikenang oleh bangsa kita, begitu, membawa levelnya naik lagi 1-2 tingkat ke atas, begitu. Jadi inovator, begitu, bukan hanya di tingkat internal kepolisian, tapi buat bangsa dan negara ini. Dan saya berharap kalau seperti itu dia bisa lakukan, justru karir politik juga mungkin bisa jadi menunggu dia, begitu. Bisa jadi dia dilirik untuk jadi wakil presiden, bahkan bisa jadi presiden kalau memang dia berani melakukan gebrakan, begitu. Jangan takut dengan karir, yang penting lakukan kebenaran. Nah, itu aja dulu Pak Paul komen saya, supaya nggak kepanjangan. Terima kasih. Iya, memang ini momentum ya buat beres-beres polisi. Tapi balik lagi tadi ya, jangan sampai si Listio Sigit ini cuman beraninya nangkepin orang Kristen doang. Nah, karena yang selalu bolak-balik kan ini kan orang Kristen doang ini kan. Berani nggak dia beresin polisi cinta sunnah ini? Berani nggak si Listio? Belum kedengeran tuh, ya, belum kedengeran ceritanya tuh. Nah, ini ada ini. Batak bersatu dukung Kamarudin. Emang kenapa? Goblok, orang Batak goblok yang dukung sama si Kamarudin. Ya. Saya jadi ketawa Pak Paul. Nah, ini orang Santi Amar, orang Batak nih, Pak Santi Amar nggak dukung sama Kamarudin, dia udah tahu. Ya enggak lah, saya kan objektif aja Pak. Iya, ini Pak Santi Amar kan yang ngikutin kasusnya KC dari awal. Betul. Jadi kita objektif aja lah. Saya ini ya, masalah ini bukan masalah suku, bukan masalah agama, jadi objektif aja. Dan juga bukan masalah rasial juga. Bukan rasial gitu. Jadi, tapi Kamarudin menjadikannya masalah rasial, dia menghimpun orang-orang Batak. Saya tidak terpengaruh itu, sorry lah. Kita kan tahu persis siapa itu. Saya kan aktif juga Pak di organisasi Batak. Kita nggak. Saya bilang itu jangan gitu. Iya, itu nanti hati-hati, nanti justru orang Batak akan malu gara-gara Kamarudin. Jangan percaya saya. Saya kan sekjen di Lokus Adat Budaya Batak, jadi perkumpulan seluruh marga yang ada di Indonesia. Saya sekjennya, jadi nggak ada itu. Yang PBB dan lain-lain itu ya kita udah tahu lah, itu hak mereka. Tapi kita secara umum tidak gitu, objektif aja kok. Iya, hati-hati ya. Oh, hati-hati ya dengan Kamarudin ini, hati-hati. Pokoknya hati-hati. Saya sudah kasih warning ya. Wah, kasusnya udah banyak banget si Kamarudin ini ya. Semua klien-klien dia itu semua rugi semua, nggak ada yang diuntungkan. Nggak ada kliennya Kamarudin yang diuntungkan, nggak ada. Yang ada dibuntungkan ya. Dibuntungkan semua. Percaya saya. Ya. Tadi ada tampil kita dengan Adi Lasso, malah baru lagi saya baru tahu tuh.
Saya tahu Iwan Fals ya dulu ya. Iwan Fals, itu tadi si Syarat tadi, ya kan? Aceh, kurang mana lagi coba? Iya, iya. Karena Anik Aceh di Nusa Kambangan apa urusan tuh si Kamarudin? Nggak urusan. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi jangan kita tahu nih Brigadir J ini jadi korban, kasihan keluarganya, dan ada usaha untuk menutup-nutupi. Kalau bukan karena Pak Laksana Manaponto yang tiup fluidnya ya, bongkar semuanya, membongkar kejanggalan-kejanggalan ini, nggak mungkin itu dibuka lagi. Seorang Kamarudin sanggup? Nggak sanggup. Kenapa Pak Laksana Manaponto bisa dia? Beliau kan mantan KBAI, suaranya didengar. Begitu Pak Laksana Manaponto bilang, janggal. Pak Jokowi langsung bilang apa? Bongkar. Ya kan? Apakah kan Kamarudin? Bukan, karena Pak Laksana Manaponto, saudara. Karena Pak Laksana Manaponto dari awal sudah bilang itu ada yang janggal. Lalu orang mulai tuh bersaut-sautan, tadinya udah mau ditutup aja tuh. Ya kan? Lalu Pak Jokowi langsung dipanggil kan Pak Laksana Manaponto kan waktu lagi live bareng kita, terus nggak jadi itu loh. Lagi masalah Sangihe itu. Terakhir itu kan. Terus kan cuma masuk sebentar ya. Nah, itu kan karena dipanggil sama bos kan, katanya dipanggil bos begitu kan. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ini saya menyadarkan Anda supaya jangan membabi buta, ya. Hati-hati. Ya ini Kamarudin memang sering salah kamar, saudara. Hati-hati ya. Memang sering salah kamar ini orang. Pengacara pro bono 1M. Ya. Aduh, ya. Ya, saya dengar ini ada yang namanya Johnson Panjaitan, orangnya bersih ya, saya dengar ya. Saya dengar ya, tapi saya nggak tahu ya. Kan kita nggak ngerti ya orang-orang. Karena namanya lawyer itu kan dia harus melakukan apapun untuk membela kliennya. Kalau Kamarudin melakukan apapun untuk membuntungi kliennya, bukan buat membela. Nah, itu loh masalahnya itu loh. Kalau lawyer kadang-kadang kotor, Hotman Paris kotor, hampir semua pengacara itu nggak ada yang bersih. Tetapi demi membela kliennya loh. Dan itu dibolehkan di dalam undang-undang kita, dalam undang-undang pidana Indonesia ya. Nah, apapun dilakukan demi membela kliennya, tetapi ini demi membuntungi kliennya si Kamarudin ini. Hati-hati Anda ya dengan Kamarudin, serius saya nggak main-main. Nah, ini kita balik ya kasusnya Pak Sambo tadi ya. Jadi saudara, kasusnya Pak Sambo ini sebetulnya kalau kita mau dorong Kapolri ya, sekalian buat bersih-bersih Polri Cintasuna. Jadi kalau memang si Sigit ini mau dihabisin, ya mau dicopot, menurut saya apa yang harus dilakukan oleh Sigit, bersihkan itu semua sekalian, habis sama-sama habis sudah. Kalau si Sigit benar-benar cinta Indonesia, bukan cuma karir doang. Sama saja ini jenderal-jenderal dicopotin dia dikira nggak marah-marah, tapi mendingan sekalian bongkar semua Polri Cintasuna, copotin semua sekalian, mumpung lagi banyak polisi yang lagi diberesin. Gitu saudara, ya bersih cepet-cepet, jangan lambat momentumnya hilang, Sigit nggak punya alasan, mumpung sekarang bisa bersihin semua. Itu kalau kata saya, tapi saya nggak tahu ya prakteknya. Bagaimana kan, karena kan di struktur itu kan ada senioritas, ada apa, aduh pusing juga, ada balas budi, ada utang jasa, ada pusing gitu ya. Ya nggak cuma di polisi, tentara juga ada sih sebenarnya ya. Cuma kan polisi ini kan yang paling disorot sekarang. Dulu TNI ya, dualisme ABRI ya kan. Nah, sekarang ini polisi nih yang jadi babak belur nih. Ya kan? Napoleon Bonaparte juga masih bercokol ya, masih jadi jenderal ya, belum dicopot ya. Napoleon Bonaparte masih belum dicopot ya, Pak Santi Amar ya. Jadi ini kan ada isu ya, saya benar atau tidak enggak. Jadi sistem perekrutan daripada polisi ini juga harus dibenahi. Sistem promosi jabatan juga dibenahi, karena ada isu juga. Ini isu yang perlu dibuktikan bahwa sejak dia sudah masuk di kepolisian, orang-orang tertentu sudah membiayai. Jadi sudah dikendalikan. Nah ini juga Pak Sigit, saya pikir tahu lah ya Pak Listio, ya, sekalian aja bersih-bersih.
Kalau waktu Sekalian. bersih-bersih dia juga kena nggak apa-apa gitu. Kan Oh, dia juga jadi kena tercatat, juga. ya, tercatat di sebagai ini pahlawan. Iya, walaupun pada akhirnya kena ya itu, tapi bersih total gitu. Itulah jasa dia buat negara Republik Indonesia ini dan tercatat dalam sejarah apa dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia. Ya. Kenapa? Seperti ya, Sugeng kan, Hugeng. Ya. Sugeng. Hugeng. 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 Apa-apa Pak Listio? Apa sih? Hugeng itu berani ya, gila ya. Itu coba ya, itu Robi Solo itu loh, Robi Solo aja berani dihantam sama dia ya. Hebat loh di Hugeng ini loh, nggak takut loh. Sampai ditegur sama Soeharto ya. Sampai ditegur sama Soeharto langsung. Ini kawan kita ini, Pak Robi ini, enggak, itu orang berbahaya buat negara Indonesia. Sampai digituin sama Pak Hugeng ya. Waktu itu masih muda-muda semua kan mereka kan. Nah itu loh. Nanti saya kadang-kadang ya kapan mau bersihnya ya, kapan mau bersihnya, karena itu tadi ya. Pak Santiaman ini putus-putus terus kenapa ya suaranya ya? Bersihkan aja total. Putus-putus ya, mungkin internet saya ini apa jelek ya. Udah ini Pak ya, udah bagus ya? Bagus ya. Bagus sekarang. Jadi dari hulu sampai hilir bersih-bersih. Anda yang berani belain Saifuddin mau membantah saya, boleh ngomong ya, tapi tampak muka ya. Tampak muka. Kalau enggak saya panggil anjing kamu nanti ya. Saya panggil anjingnya Kamarudin kamu nanti. Anjing kuk. Tampak muka. Kalau Anda berani ngomong, kalau berani membela kebenaran itu Anda harus berani nampak muka ya. Jangan nggak tampak muka. Kalau nggak tampak muka mah tai semua omonganmu itu. Ya kalau Anda sudah niat ya mau ngelawan saya harus tampak muka. Kalau nggak tampak muka nggak boleh, nggak layak kamu. Nggak layak buat ini ya. Udah jelas nggak ada hasilnya Kamarudin ya. Kasusnya KC, kasusnya Yahya Waloni, KC di lumurin tai, KC sampai dikenal 10 tahun, sampai dipindah ke Nusa Kambangan. Kasusnya Sarah, kasusnya Iwan Fals, kasusnya tambahan lagi tadi katanya ya. Saya baru tahu tuh hari ini, saya nggak ngerti, nanti kita cek. Ya, nah, ini ada nih. Paulus Sang kalau punya nyali pulang ke Indonesia. Kamu kalau punya nyali ke sini, kalau punya duit, ya kalau mau minta sumbangan bilang, ya. Nah, menyuruh saya pulang karena di paspor saya tulisannya nggak boleh beli tiket Indonesia aja nggak boleh, ya. Bukan masalah punya nyali nggak punya nyali, beli tiket saja saya nggak boleh. Gimana mau pulang, goblok lu. Nah. Kamarudin membela orang Batak, kan orang Batak dianiaya. Memang Pak Santiaman merasa dibela sama Kamarudin, Pak. Ini orang Batak nih. Para Jauti memang merasa dibela sama Kamarudin. Ini orang Batak semua nih. Enggak tuh. Enggak. Enggak, ini Sarah orang Batak nih, Sarah nih. Nih, mana Sarah nih? Sarah, kalian semua orang Batak toh? Merasa dibela sama Kamarudin. Dikerjain juga Sarah deh. Sarah dikerjain juga. Malah saya suruh tenang ya, tenang, jangan balas. Iya. Coba saya nggak dibantuin. Satu sisi saya kan manggil dia tulang. Dia satu marga dengan nama saya. Anjing itu juga kan? Satunya dia tulang anjing juga ini. Kalau di Batak itu tulang itu nggak bisa ini loh. Apa itu kuat loh harusnya hubungannya dengan bere. Yang paling penting tadi Mas Santiaman udah bilang tadi. Masalah bere itu. Berarti dia itu apa iya, itu? Nyawa harusnya diserahkan kepada apapun untuk membela bere itu. Tulang harus berani mati. Tadi Mas Santiaman sudah bilang, saya bilang sama Kamarudin mah nggak ada tulang, nggak ada bere, nggak ada boru. Nggak ada, boro-boro mau bantu. Aduh. Lu nggak dimakan sama dia aja, kemarin nggak ikut dimakan aja, udah bagus lu nggak dilaba sama si Kamarudin. Nah itu. Iya. Ya kan? Teman SMP-nya aja dia makan kok, teman SMP-nya, teman dekatnya itu salah satu yang minta tolong kasusnya bayar 100 juta. Bareng-bareng kita itu. Iya. Iya kan? Iya. Teman SMP-nya aja dimakan sama dia, coba. Parah. Yang selalu bantu dia dulu. Jadi nggak ada istilah Batak-Batakan di situ. Sama Kamarudin nggak ada. Kalau kalian ada. Kalau kalian orang Batak ini paling hebat yang begitu-begitu itu ya jangan ditanya deh orang Batak lah. Kecuali Kamarudin karena pengkhianat dia.
Kamarudin, betul. Memang Mereka anak ini benar. mereka itu ngomong-ngomong gitu bela-belain karena nggak tahu sih ya, karena nggak terlibat, nggak korban. Ini ada yang bilang, Kamarudin berjasa buat keluarga Brigadir C. Enggak, coba lihat ya, Kamarudin hanya akan jeblosin keluarganya Brigadir C. Sama seperti jeblosin KC, duitnya habis gara-gara Kamarudin. Ya, yang salah ini. Salah ya. Justru ini saya hati-hati ya. Ini karena ini Pak Ponto belum masuk, saya nggak berani ngomong lanjutkan yang masalah Pak Sambonya. Kita hantam Kamarudinnya aja. Jadi bagusnya Brigadir J itu ya, kalau Bang Luhut itu si Poltak itu loh. Wah, itu berani itu ya, nyalinya oke tuh. Dan itu bener-bener kalau bela Oh orang, iya, orang beneran. itu Batak banget itu. Iya. Garang. Ya kan? Nah, itu boleh lah, itulah. Kita akui lah sepak terjangnya dia kan. Justru dia terkenal kan karena keberaniannya itu. Nah, sebenarnya ada lagi tuh yang namanya Alvin tuh yang berani sama polisi tuh. Si Alvin temennya Bu Linda tuh. Waktu dia ngelawan polisi itu yang ngeri ya. Saya nggak tahu reputasinya dia, saya nggak tahu ya, nggak kenal. Cuman katanya dia berani ngelawan yang begitu, dia berani. Nah, cuman sampai sekarang kita masih belum bisa menghubungi ya. Itu begitu ya. Iya benar ini Pak Tohang, Pak Pahan ini orang Batak juga kan. Kelihatan kepahitan banget sama Joseph Paulusan, ya kan. Mana nih? Nah ini ya, Tohang Papahan ini ya. Pak Joseph Paulusan kepahitan sama Kamarudin, saya nggak kepahitan. Kan saya sudah bisa membongkar kebobrokannya dia. Saya hanya warning ya nih, ini ya Pak Tohang Papahan ya. Saya hanya warning, hati-hati kamu ya. Kamarudin ini sudah jeblosin KC 10 tahun. Ya Waluni cuma 5 bulan. KC dilumurin tai, Kamarudin nggak bisa apa-apa. Ya KC dipindah ke Nusa Kambangan, Kamarudin nggak bisa apa-apa, udah sibuk. Duitnya KC malah buat rebutan Saifuddin sama Kamarudin. Ya, tahu aja. Ini saya bongkar ya, hati-hati ya. Iya, Alvin Lim katanya Alvin Lim berani ya. Saya nggak kenal orangnya dan saya belum pernah. Kita lagi coba menghubungin dia terus ya, Alvin Lim ini. Ya. Nah ini, kok ada yang masih percaya sama si Song? Nah ini pertanyaan, kenapa Pak Ponto masih di sini, Pak Topik masih di sini, Pak Santi Amar masih di sini, Dr. Koni masih di sini, Rudi Kamri malah ikut masuk kemari, ya kan Pak Pute masuk kemari, Budi Masujatmiko masih kemari, artinya kamu yang goblok, nggak percaya saya, ya. Oh itu udah termakan isu itu kok, isu channel Muslim. Kan ada yang pakai motong videomu tuh kok, aku juga ada nonton itu. Kayak Emang Boru Tobi marah-marah di channelmu cuma dipenggal-penggal gitu ya. Ada yang tanya gitu nih, kali. maaf numpang tanya, kenapa pengacara yang di Zoom ini nggak ada yang berinisiatif untuk membantu keluarga Yosua? Oh banyak. Waktu KC pun banyak kita sudah mau bantu, tapi dihalang-halangi oleh Kamarudin. Ya, banyak yang mau bantu. Hotman Paris juga sudah menawarkan bantuan. Ya, kemarin saya telepon sama Pak Poltak juga ya. Dihalang-halangin. Oh, jangan nanti kita yang bertindak yang dapat nama. Karena dia tahu ini orang licik sekali ya. Ya jadi bukan nggak ada yang membantu, banyak yang membantu Brigadir Yosua ya, banyak. Pengacara-pengacara hebat Batak lain banyak. Kan sudah bilang Hotman Paris sudah statement. Ya, saya bersedia bantu Brigadir J kan. Iya. Ya kan, sudah statement. Jadi bukannya nggak ada ya Bu Nini, banyak, tapi dihalang-halangi oleh Kamarudin dan dia tuh meleter kemana-mana, berdusta kemana-mana. Hati-hati ya. Gimana ya caranya? Mau nggak mau kita memang harus punya link sama keluarga Brigadir J ya untuk kasih tahu. Kalau saya atau ada nggak sih linknya? Apa-apa. Kita nggak punya kepentingan. Saya hanya memantau. Sebetulnya saya nggak mau naikkan kasus ini. Cuman karena kemarin didesak, ya orang-orang mendesak untuk naikkan kasus ini. Ya. Nah, jadi saya naikkan, ya kan. Nah, tadi pagi udah kita mau batalin, tapi Pak Ponto janji mau masuk. Tapi ini Pak Pontonya kita tunggu nggak masuk-masuk. Pak Pontonya kita masuk ini udah ini ya. Si Ruhut Poltak itu. Tapi kan perlu juga itu kok menghubungi dari pihak itu. Apa saya perlu ngubungin ya? Oh, kalau kamu kenal boleh aja. Nah, kita bilang, kita nih rekomen orang-orang yang... Saya masalahnya nggak ada linknya ke keluarganya. Mau rekomen untuk orang-orang pengacara yang itu. Pak Ponto kan juga punya LBH juga. Pengalaman pakai dia.
Pak Ponto kan juga punya LBH juga. Yang saya nggak suka, si Kamarudin kemudian menggalang isu kebatakan itu loh. Yang saya nggak suka itu begitu, nggak boleh dia begitu. Dia menggalang isu itu nggak boleh. Betul. Ya. Nggak menggalang isu rasial itu nggak boleh. Isu etnik gitu ya. Oke, lanjut.